Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah kapal pesiar kecil yang sedang melaju perlahan, membawa satu keluarga yang percaya bahwa perjalanan mereka akan menjadi pelarian singkat dari penatnya rutinitas kerja. Di atas kapal itu ada Julia, seorang ibu yang memutuskan turun ke laut untuk berenang sejenak, mencoba menenangkan pikirannya, dan untuk beberapa saat dunia terasa sunyi juga damai. Namun ketenangan itu tiba-tiba terhenti ketika ia merasakan sesuatu menyentuh tubuhnya. Julia pun membuka mata dan menoleh ke sekeliling, namun permukaan laut tetap kosong dan tak ada yang aneh. Ia pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan sesaat. Hingga beberapa saat kemudian, sentuhan itu kembali terasa. Kali ini lebih jelas, jantungnya langsung berdegup kencang dan rasa panik perlahan merayap tanpa bisa ditahan. Julia pun berenang secepat mungkin ke arah kapal, namun tepat di momen tersebut, sesuatu tiba-tiba menarik kakinya yang membuat tubuhnya tersentak keras ke bawah. Ia pun berusaha berteriak meminta tolong, tetapi kini suaranya malah teredam air laut. Di mana di atas kapal, Casey sang putri malah tenggelam dalam alunan musik dari headphone-nya, sementara Tom dan Ben yang sibuk memancing sama sekali tidak menyadari bahwa Julia sedang dalam bahaya. Di mana kini air laut pun mulai masuk ke mulut Julia, tenaganya perlahan melemah, hingga akhirnya Tom menyadari sesuatu yang tak beres sebab ia tak melihat Julia di sekitar kapal. Dan saat pandangannya tertuju ke laut, ia pun melihat istrinya sedang berjuang mati-matian yang tanpa ragu. Tom segera memanggil anak-anak, mengarahkan kapal mendekat lalu melompat ke laut dan berenang sekuat tenaga untuk menopang tubuh Julia dan membawanya kembali ke kapal. Julia selamat, tubuhnya gemetar dan napasnya masih tersenggal. Di mana setelah keadaan sedikit tenang, ia pun mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan menganggap bahwa kejadian tersebut hanyalah akibat ombak atau kelelahan. Namun jauh di dalam dirinya tersisa perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan, seolah laut barusan tidak sekadar menyentuh tetapi sedang mengamati keluarga tersebut. Malam harinya, keluarga Tom berkumpul untuk merayakan ulang tahun Ben, di mana kini suasana pun kembali hangat. Even you? Saying stupid stuff. Go on, let's take a picture. 1, cheese. Setelah itu, Casey menerima video call dari pacarnya dan keluar sambil membawa laptop. Di layar, terlihat langit kota yang dipenuhi awan hitam besar, di mana pacarnya menjelaskan bahwa sedang terjadi badai aneh yang mengerikan, yang tiba-tiba koneksi sinyal terganggu dan video call tersebut seketika putus. Casey kembali ke kapal dan menceritakan apa yang ia lihat. Tom pun berusaha menenangkan suasana, menganggapnya hanya gangguan sinyal karena mereka berada jauh dari daratan. Namun belum lama ketegangan mereda, suara aneh terdengar dari luar kapal. Mereka semua keluar untuk mencari tahu dan di sana mereka melihat sekelompok paus berenang melintas dengan pergerakan yang tak wajar. Tom pun menjelaskan bahwa paus sering mengikuti medan magnet bumi dan ketika medan itu terganggu, biasanya itu pertanda alam sedang tak stabil. Namun belum sempat penjelasan selesai, kapal tiba-tiba berguncang keras. Suasana langsung berubah tegang. Tom menyadari sesuatu yang mungkin terjadi di bagian bawah kapal dan tanpa menunggu waktu, ia memutuskan menyelam untuk memeriksa kerusakan, sementara Julia dan anak-anak menunggu dengan cemas di atas dek menatap laut yang kini terasa jauh lebih gelap dan tak bersahabat. Beberapa saat kemudian Tom muncul kembali ke permukaan, namun kali ini bahu Tom tiba-tiba terluka parah. Melihat hal itu dengan tangan gemetar, Julia menjahit lukanya sementara Tom menceritakan bahwa saat berada di bawah air, ia merasakan keberadaan sesuatu yang sangat besar tepat di belakangnya. Meskipun ketika ia mencoba menoleh, ia hanya melihat baling-baling kapal yang melukainya. Juga Tom mengatakan bahwa kerusakan kapal cukup parah dan ia meminta Julia supaya menghubungi petugas pantai untuk meminta bantuan. Namun semua upaya itu gagal sebab radio mati, ponsel kehilangan sinyal. Tak lama setelah itu kapal pesiar mereka mati total. Tom mulai menghitung persediaan makanan dan air yang hanya cukup untuk beberapa hari, memaksa mereka bertahan sambil berharap ada kapal lain yang melintas. Namun harapan itu runtuh ketika radar mendeteksi sesuatu yang tak biasa, disusul suara menggelegar dari langit. Mereka pun keluar dan menyaksikan pemandangan mengerikan ketika benda besar jatuh dari angkasa dan menghantam bumi dengan ledakan dahsyat.
Tom menyadari bahwa bola api itu bukan meteor, melainkan satelit yang berjatuhan satu persatu, di mana kini mesin kapal pun dipaksa menyala yang menyebabkan asap keluar dan angin bertiup semakin kencang. Juga tanpa mereka sadari, kompas berputar liar seolah arah dunia telah kehilangan maknanya. Kini kapal pun diguncang ombak besar tanpa henti. Tom berjuang menyalakan kembali daya listrik, sementara kondisi semakin memburuk. Julia mulai pusing dan hidungnya berdarah, dan suara bernada tinggi yang menyakitkan telinga terdengar di sekeliling mereka, menandakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di luar kendali manusia. Hingga akhirnya badai itu pun berlalu, dan saat mereka terbangun, kapal pesiar mereka hancur setengah. Namun yang paling membuat mereka terpaku adalah pemandangan di luar kapal. Laut yang seharusnya mengelilingi mereka telah menghilang sepenuhnya, meninggalkan kapal terdampar di daratan kering yang luas dan juga asing. Casey mencoba mencari sinyal, tetapi jaringan benar-benar mati, sementara Ben bermain dengan kepiting mati di tanah. Tom kemudian memeriksa kompas yang kini menunjukkan arah terbalik, sebuah fenomena yang menurutnya terakhir kali terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Di titik itulah mereka mulai menyadari satu hal, ini bukan sekadar badai, bukan sebuah kecelakaan. Ini adalah perubahan besar yang mengguncang dunia, dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, mereka kini benar-benar sendirian. Sementara itu Ben dengan kepolosannya, ia malah mengikat balon ulang tahunnya ke sebuah batu tinggi, berharap balon itu terlihat dari kejauhan. Di mana Tom sendiri kembali ke kapal dan mencoba menyalakan radio sekali lagi. Ia memutar knop dengan sabar, menunggu suara statis yang sudah berkali-kali mengecewakan. Namun kali ini terdengar suara manusia, dan untuk pertama kalinya sejak bencana itu, mereka tidak sendirian. Di mana pria di radio tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Nau, seorang kapten kapal selam. Ia juga terjebak, terdampar bersama kapalnya setelah laut menghilang. Dan dari percakapan yang terputus-putus, Nau menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah badai biasa, sebab kini kutub magnet bumi telah bergeser secara ekstrim, menyebabkan lautan berpindah dan daratan muncul di tempat yang seharusnya tenggelam. Nau menjelaskan bahwa fenomena ini pernah terjadi jutaan tahun lalu, dan jika perhitungannya benar, medan magnet bumi akan kembali stabil. Namun itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dan ketika laut kembali, air akan menghantam daratan dengan kekuatan yang akan menghancurkan apapun yang berada di permukaan rendah. Juga satu-satunya cara bertahan hidup adalah mencapai tempat yang sangat tinggi. Di mana Nau mengungkapkan bahwa kapal selamnya berada beberapa puluh kilometer dari posisi mereka sekarang, dan kapal itu tidak bisa menampung semua orang sebab hanya memiliki 3 kursi yang masih berfungsi. Mendengar informasi tersebut, Julia dan Tom terdiam sejenak sebab mereka memiliki 2 anak, 4 nyawa, dan hanya ada 3 tempat. Tom dan Julia saling berpandangan, di mana Julia memohon agar setidaknya anak-anak mereka diselamatkan. Dan di radio, Nau terdiam cukup lama sebelum akhirnya memberikan koordinat lokasi kapal selamnya. Jarak yang disebutkan Nau bukan jarak yang ramah. Tom pun memperkirakan jarak tersebut, yaitu mereka membutuhkan 2 hingga 3 hari berjalan kaki melintasi dasar laut yang kini berubah menjadi padang kematian. Hingga keesokan paginya mereka mulai bersiap untuk pergi. Perbekalan dikemas seadanya. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan kapal, Tom melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Sebuah sosok manusia berjalan pincang membawa senjata panjang. Harapan dan bahaya pun muncul bersamaan, di mana Tom mengambil sebotol air dan berjalan mendekat, mencoba menunjukkan niat baiknya. Dan dari momen itulah perjalanan mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pria dengan langkah pincang tersebut terlihat begitu tenang untuk seseorang yang selamat dari kehancuran dunia, sementara seekor anjing kurus berjalan di sisinya, menggonggong tanpa henti seolah memperingatkan bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir baik. Tom pun melangkah perlahan, mengangkat sebotol air untuk ia berikan kepada pria tersebut, di mana saat si pria itu berhenti meminum, tiba-tiba ia langsung menyerang Tom.
Julia berteriak dari kejauhan. Yang tanpa emosi, pria tersebut menusukkan tongkat miliknya yang membuat Tom seketika innalillahi. Melihat hal itu, Julia pun berlari sementara pria itu berbalik dan mengejarnya. Sebuah lemparan tongkat melesat dan menghantam bahu Julia. Namun adrenalin membuatnya tetap bergerak. Ia berhasil mencapai kapal, berteriak menyuruh Casey dan Ben bersembunyi lalu mengunci pintu dengan tangan gemetar. Di dalam kapal yang rusak, Julia membagikan flare kepada anak-anaknya. Ia menggenggam pisau dapur sebagai perlindungan terakhir. Dan dari luar, pria itu pun masuk dengan tenang seolah yakin bahwa kapal ini kini telah jadi miliknya. Ia pun menggeledah setiap sudut dan saat Julia mencoba menyelinap keluar melalui celah jendela yang pecah, anjing pria itu melihatnya lalu langsung menerkam dengan liar. Dalam kepanikan, Julia menikam anjing tersebut berulang kali hingga si anjing pun tewas. Hingga ketika pria tersebut menemukan bangkai anjing kesayangannya, wajahnya tak lagi tenang. Amarah menggantikan segalanya, ia pun menjadi pemburu dan Julia kini adalah mangsanya. Julia berlari ke kapal mencoba masuk melalui jendela, namun pria itu sudah menunggunya dan langsung menghantam keras Julia. Di detik terakhir, Casey keluar dari persembunyian. Ia langsung menyalakan flare dan menembakkannya ke arah pria tersebut. Yang alhasil, api itu pun menyambar kapal yang membuat kebakaran di sana menyebar cepat. Di sana mereka pun berhenti sejenak di samping jasad Tom. Kemudian mereka menangisi kepergiannya. Akan tetapi si bebenguk pria itu ternyata masih selamat dan kembali muncul dari dalam kapal yang terbakar. Melihat hal itu mereka semua pun kembali berlari dari pria tersebut. Setelah mereka berhasil melarikan diri, kini dunia terasa semakin sunyi. Tak ada lagi tempat untuk kembali sebab kapal pesiar yang dulu menjadi perlindungan terakhir kini hanya tinggal asap dan puing-puing yang menghitam dari kejauhan. Julia pun terhuyung, tubuhnya penuh luka dan darah pun mengering di bagian badannya. Singkatnya, mereka pun mulai berjalan tanpa arah pasti, hanya berpegang pada koordinat yang tersimpan di peta. Matahari pun menggantung tanpa ampun di atas kepala mereka, membakar tanah dan menguras tenaga. Di mana kini setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya sebab air menjadi musuh pertama yang nyata. Persediaan mereka pun menipis lebih cepat dari yang diperkirakan. Julia mencoba membagi minum dengan adil, meski tenggorokannya sendiri kering dan perih. Di mana Casey pun mulai terdiam, sementara Ben terus bertanya kapan mereka akan sampai. Sebelum matahari terbenam, mereka pun berlindung di balik bangkai kapal. Di sana Julia memandangi anak-anaknya yang tertidur dengan gelisah. Ia sadar bahwa semenjak kematian Tom, tak ada lagi ruang untuk runtuh. Juga dunia tak lagi memberi waktu untuk berduka. Setelah itu, saat Casey sedang buang air kecil, tiba-tiba si bebenguk pria tadi muncul dan hendak menyerang Casey, namun beruntung tepat sebelum si pria menyerang, Julia berhasil menghentikan itu dengan menghantamkan sebuah batu di mana di sana Julia meluapkan amarahnya kepada pria tersebut yang telah mempateni suami tercintanya. Yang alhasil, si pria itu pun seketika innalillahi. Keesokan harinya mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada si pria tersebut, yaitu tanda-tanda bahwa ada makhluk laut yang belum benar-benar mati, sebab tubuh si pria yang sudah tewas kini seperti telah dicabik-cabik oleh sosok makhluk yang kelaparan, dan mereka pun belum mengetahui bahaya apa yang akan mereka hadapi. Namun yang jelas kini mereka harus lebih hati-hati. Saat mereka pergi, Julia dan Casey berhenti sejenak untuk melihat peta, dan di saat yang sama tanpa disadari Ben berjalan ke depan menjauh dari mereka. Julia pun segera berteriak agar Ben berhenti, namun semuanya sudah terlambat. Ben berjongkok di sebuah kolam kecil dan meminum airnya. Julia pun langsung menariknya kembali dan menjelaskan bahwa air asing seperti itu sangatlah berbahaya. Yang benar, tak lama kemudian Ben mulai merasakan pusing, pandangannya mulai kosong, juga tubuhnya kini melemah.
ramah yang tepat di momen tersebut mereka menemukan kursi-kursi tua yang ditinggalkan. Julia dan Casey pun segera membuat tempat berlindung sementara. Di sana Julia pun menyuntik Ben dan dengan berat hati memutuskan untuk bermalam di sana. Pagi harinya Julia terbangun oleh suara aneh hingga saat ia keluar darahnya pun seakan membeku di mana gerombolan kepiting bergerak ke arah mereka. Melihat hal itu Julia langsung membangunkan anak-anak dan mereka bertiga pun berlari untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan itu sebuah kapal kargo besar terlihat dari kejauhan dan di sana masih ada 3 awak kapal yang masih hidup. Di mana di sana seorang wanita ingin menolong mereka namun 2 pria lainnya menolak. Yang tanpa ragu mereka pun mengunci kontainer tersebut dan meninggalkan Julia juga anak-anaknya di luar. Sementara itu kepiting-kepiting semakin mendekat. Julia menyuruh anak-anaknya untuk memanjat ke atas kontainer. Yang tepat pada saat itu seekor kepiting menggigit kakinya dengan keras menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun beruntung Casey dan Ben berhasil menariknya ke atas tepat sebelum semuanya terlambat. Melalui celah kontainer kepiting-kepiting itu pun mulai masuk. Para awak kapal menembak tanpa henti namun senjata tak berarti apapun. Satu persatu akhirnya mereka semua tewas oleh serangan tersebut. Di atas kontainer, Julia membalut lukanya dengan sisa tenaga. Tubuhnya gemetar dan pandangannya mulai kabur hingga pada akhirnya seketika ia pun pingsan. Saat Julia sadar, ia mendapati dirinya sendirian di tengah badai pasir. Ia pun mulai panik dan mulai mencari anak-anaknya sambil berteriak. Ia mengambil senjata dari seorang wanita yang telah tewas dan terus memanggil Casey dan juga Ben. Hingga tak lama kemudian, Casey muncul dan menjelaskan bahwa ia dan Ben pergi mencari bantuan tetapi tak menemukan siapapun. Mereka pun kemudian menemukan Ben yang telah menemukan kontainer terbuka tempat mereka bisa berlindung sampai badai reda. Di sana Julia kemudian mengeluarkan korek api milik Tom dan membakar lukanya sendiri agar segera tertutup. Hingga ketika badai akhirnya berhenti, mereka pun melanjutkan pencarian yang tak jauh dari sana. Sebuah kontainer lain ditemukan di mana di dalamnya botol-botol air mereka temukan dan di sekitar mayat-mayat yang berserakan, mereka juga menemukan radio serta sebuah senjata. Julia pun segera menghubungi Now. Ia memberitahukan bahwa peta mereka telah menghilang. Dari radio Now menjelaskan kebenaran yang lebih mengerikan bahwa mereka diserang oleh makhluk laut yang kini hidup di darat yang sangat agresif juga berbahaya. Lalu Now memperingatkan bahwasanya laut akan kembali lebih cepat dari perkiraan dan mereka hanya punya waktu beberapa jam saja. Hingga sebuah suar ditembakkan ke udara sebagai penanda arah yang tanpa menunggu waktu lama, Julia dan kedua anaknya pun mulai berjalan mengikuti tembakan cahaya suar tersebut. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Ben berhenti di sebuah toilet ruksak untuk buang air kecil. Yang tak lama kemudian di kejauhan akhirnya mereka melihat sebuah kapal selam. Namun yang jadi masalah, untuk sampai ke sana mereka harus melewati jalur bebatuan curam. Hingga saat mereka melintas, bunyi retakan terdengar. Dinding batu mulai runtuh yang dalam sekejap longsor besar pun terjadi. Julia langsung mendorong anak-anaknya ke samping. Ia sendiri mundur menghindari bebatuan yang jatuh dan ketika debu mereda, sebuah dinding batu kini berdiri memisahkan Julia dan kedua anaknya. Julia pun menyuruh mereka untuk terus maju tanpa dirinya, namun Casey menolak. Ia menangis memaksa ibunya untuk mencoba memanjat. Hingga sedikit perdebatan pun terjadi, yang pada akhirnya Julia berjanji bahwa ia akan menyusul mereka. Dengan berat hati Casey menarik Ben dan melanjutkan perjalanan untuk memanjat jalur bebatuan menuju kapal selam. Sementara di belakang mereka Julia masih tertinggal dan waktu terus berjalan. Singkatnya, sesampainya di kapal selam, Casey dan Ben langsung menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka melihat Now dengan tubuhnya yang berlumuran darah. Di sana Now pun menjelaskan bahwa semuanya telah berakhir baginya sebab ia tak akan selamat dan kini yang tersisa hanyalah satu harapan, yaitu kapal selam tersebut. Ia pun mengatakan bahwa mungkin masih ada satu kursi kosong dan kursi itu bukan untuknya. Mendengar hal itu, Casey langsung berbalik dan berlari kembali ke arah ibunya. Sementara
Sementara itu Julia melihat mimpi buruk mendekat. Gerombolan kepiting raksasa muncul dari segala arah. Yang tanpa ragu Julia mulai menembaki mereka, namun karena jumlah mereka terlalu banyak, tembakan tersebut tak berarti apapun. Lalu di tengah kekacauan tersebut, Cassie berdiri di atas dinding batu yang langsung mengulurkan tangannya kepada sang ibu. Dengan kaki yang terluka parah, Julia pun memanjat sekuat tenaga, di mana kini rasa sakit seperti menusuk setiap gerakannya. Namun dengan bantuan Cassie, Julia akhirnya berhasil mencapai ke atas, di mana mereka pun langsung berlari menuju kapal selam. Di sana Ben sudah berada di posisi atas. Ia menembaki para kepiting, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Namun begitu para kepiting menyentuh badan kapal selam, Julia membantu dengan terus menembak hingga anak-anaknya berhasil masuk. Di mana saat peluru terakhir habis, ia pun melemparkan senjatanya ke arah kepiting dan melompat masuk ke kapal selam bersama anak-anaknya dan langsung menutup pintu kapal tersebut. Hingga dari balik jendela, mereka pun melihat para kepiting mengepung kapal selam. Dan tepat saat itu laut kembali datang. Mereka pun duduk di kursi masing-masing yang kemudian sabuk pengaman dikunci dan tangan mereka saling menggenggam erat. Hingga di saat itu juga gelombang dahsyat pun langsung menghantam kapal selam, melemparkannya ke segala arah. Dan di tengah guncangan tersebut, Julia melihat ingatan seluruh perjalanan mereka, semua penderitaan juga semua kehilangan mereka. Sementara Cassie kini terlihat muntah karena guncangan tersebut dan suara melengking bernada tinggi kembali terdengar. Dan di saat itu juga tiba-tiba beberapa saat kemudian Julia membuka mata. Ia masih hidup. Cassie dan Ben juga sadar. Mereka bertiga pun akhirnya selamat, dimana dengan sangat hati-hati mereka membuka pintu kapal tersebut dan keluar. Yang mana diperlihatkan kini kapal selam itu terdampar di sebuah kota yang hancur. Namun di tengah kehancuran itu masih ada harapan. Harapan untuk bertahan hidup, harapan untuk memulai kembali. Dan di sanalah film pun akhirnya berakhir. Tamat. Survive tidak bercerita tentang kemenangan. Ia bercerita tentang harga, tentang bagaimana alam bisa mengambil segalanya dalam sekejap, dan tentang bagaimana manusia meski berhasil bertahan tidak pernah benar-benar keluar sebagai pemenang. Segitu saja untuk video kali ini, semoga kalian terhibur. Jumpa lagi di next video. Abrai pamit undur dari hadapan Anda, dan bye bye.